Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irama Yasuyanti dengan NIM F1C1191036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Biokimia 1. Untuk bagian pertama, yaitu tentang penyangga dalam tubuh. Soal pertama. Satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Garam hasil reaksi penetralan sebagian disimpan dan jika lebih akan dibuang melalui urin. Satu-satunya cara untuk membuang asam yang berlebih dari hasil metabolisme yaitu dengan ekskresi ion hidrogen dalam urin. Kedua, ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh dengan ekskresi dalam urin agar pH dalam darah kita menjadi stabil. Ketika masuk zat asam, asam karbonatlah yang akan menetralisir. Ia akan menghadapi asam dan bereaksi dengannya. Hasil reaksi ini membuat keadaan kembali netral dan menghasilkan hasil reaksi berupa garam yang banyak. Garam ini sebagian disimpan dan jika lebih akan dibuang melalui urin. Yang ketiga, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, maka konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Saat ventilasi meningkat dan lebih banyak CO2 yang dikeluarkan dalam darah, maka konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh. Peningkatan CO2 menyebabkan peningkatan keasaman dalam darah. Keempat, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi kecuali sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat. Fungsi sel manusia akan berlangsung dengan baik bila berada pada pH normal yaitu 7,35 sampai 7,45. Untuk mempertahankan pH ini, tubuh memiliki 3 sistem pengatur keseimbangan asam basah yaitu buffer, sistem respirasi, dan sistem ginjal. Jika pH darah menjadi 7,49, maka akan terjadi gangguan seperti laju respirasi akan menurun. Peningkatan sekresi pada ginjal dan tekanan parsial PaCO2 di dalam darah akan meningkat. Bagian kedua, yaitu tentang karbohidrat. Soal pertama, C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat glukosa. Glukosa suatu gula monosakarida adalah salah satu karbohidrat terpenting yang digunakan sebagai sumber tenaga bagi tumbuhan dan hewan. Glukosa merupakan salah satu hasil utama fotosintesis dan awal bagi respirasi. Bentuk alami disebut juga dekstrosa. Kedua, ini semua adalah properti monosakarida kecuali gula ganda. Properti dari monosakarida yaitu merupakan gula sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Memiliki rasio 1:2:1 dan digunakan untuk energi. Gula ganda tidak termasuk dari properti monosakarida karena monosakarida merupakan gula sederhana. Ketiga, ini semua adalah sifat disakarida kecuali rasio 1:2:1. Sifat disakarida adalah terdiri dari 2 gula. Disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 2 molekul gula seperti monosakarida. Sukrosa, disakarida yang penting salah satunya yaitu sukrosa merupakan disakarida yang disusun oleh glukosa dan fruktosa karena ikatan glikosida terbentuk dari gugus hidroksil anomerik dari kedua satuan monosakarida, maka sukrosa bukanlah gula pereduksi dan tidak mengalami mutarotasi. Selanjutnya, 2 kelompok yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida dan polisakarida, yaitu gugus hidrogen dan hidroksil. Hidrogen dan gugus hidroksil atau min OH akan dihilangkan agar monosakarida dapat membentuk disakarida atau polisakarida. Selanjutnya, rumus umum monosakarida adalah CnH2nOn. Monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Gugus fungsi yang menyusun monosakarida adalah 1 unit aldehid atau keton. Dalam bentuk trisomer, monosakarida memiliki sedikitnya 1 atom asimetrik. Selanjutnya, gula aldosa adalah gliserosa. Gula aldosa merupakan jenis monosakarida yang memiliki gugus aldehid. Contoh aldose adalah gliserose.
Kemudian, jumlah isomer glukosa adalah 6. Isomer adalah dua senyawa yang mempunyai rumus kimia sama tetapi mempunyai struktur yang berbeda. Berdasarkan jumlah atom C chiral, atom yang memiliki 4 tangan yang berbeda atau punya atom C asimetri. Maka isomer dari glukosa adalah berjumlah 16. Rumus dari isomer adalah 2N, di mana N merupakan jumlah atom C chiral asimetris. Pada glukosa terdapat 4 atom C chiral asimetris. Maka isomernya adalah 2N sama dengan 2 × 4 sama dengan 16. Yang terakhir, gula yang ditemukan dalam DNA adalah deoksiribosa. DNA adalah sejenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Keberadaan asam deoksiribonukleat ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel, di mana salah satu perbedaan utama DNA dan RNA yakni adalah gula penyusunnya, yakni pada DNA gula 2-deoksiribosa dan pada RNA yakni gula ribosa. Selanjutnya bagian ketiga yaitu protein dan asam amino. Untuk soal pertama, asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis 7,4, asam glutamat. Asam glutamat termasuk asam amino yang bermuatan sama dengan asam aspartat. Ini terlihat dari titik isoelektritnya rendah, yang menandakan ia sangat mudah menangkap elektron. Asam amino yang pada pH 7 mempunyai muatan neto negatif adalah asam aspartat dan asam glutamat, sedangkan lisin dan histidin pada pH 7 bermuatan neto positif dan aspagin bermuatan netral. Kedua, pernyataan yang tidak benar tentang rantai samping asam amino adalah selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Terdapat dua struktur asam amino, yaitu struktur yang tidak bermuatan dan struktur ion pada pH fisiologis. Gugus karboksil bersifat sebagai donor proton atau pemberi proton. Gugus amino bersifat aseptor proton atau penerima proton, sedangkan gugus R pada rantai cabang mempunyai sifat yang khas. Selanjutnya, pKa merupakan properti penting suatu senyawa karena ini adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. pKa adalah ukuran kemampuan suatu senyawa untuk melepas proton ke dalam pelarut. Dalam kondisi setimbang, nilai pKa tergantung pada senyawa itu sendiri dan pelarut yang digunakan. Selanjutnya, mengenai polipeptida, pernyataan yang salah dalam bentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa polipeptida hasil peningkatan gugus karboksil dengan gugus amino. Satu atau lebih polipeptida dapat membentuk protein, contohnya enzim. Polipeptida terbentuk melalui proses ekskresi gen yang terjadi di dalam sel. Terakhir, pernyataan yang tidak cocok adalah struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear. Dasar suatu protein. Struktur kuartener adalah struktur 3 dimensi dari beberapa subunit protein yang terikat bersama. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Bagian keempat, yaitu struktur sel dan fungsinya. Pertama, organel yang berfungsi pada respirasi sel adalah mitokondria. Mitokondria memiliki membran rangkap, membran luar dan membran dalam, di mana kedua membran dalam berlekuk-lekuk disebut krista yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Pada bagian membran dalam terdapat enzim ATP sintase yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP. Fungsi mitokondria ini adalah tempat respirasi aerob, seperti yang tertera pada gambar di samping. Kedua, materi genetik terkandung di dalam inti, bertugas mengendalikan semua aktivitas sel melalui metabolisme hingga pembelaan sel. Pada sel eukariotik inti diselubungi oleh membran inti atau krioteka, rangkap 2 dan berpori. Sedangkan pada sel prokariotik ini tidak memiliki membran, di mana inti didapati cairan yang disebut nukleoplasma, kromosom yang pada umumnya berupa benang kromatin, dan anak inti atau nukleus yang merupakan tempat pembentukan asam ribonukleat atau ARN. Selanjutnya, membran sel
mengontrol pergerakan zat ketika masuk dari keluar dalam sel adalah organel. Dengan cara ini bersifat selektif dapat ditembus ion dan molekul organik. Struktur yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan merupakan contoh organel yang tidak bermembran. Organel ini terutama disusun oleh asam ribonukleat dan terdapat bebas dalam sitoplasma maupun melekat pada RE. Selanjutnya, pada gambar di samping yang tertera adalah gambar sel tumbuhan. Karena memiliki dinding sel, sementara sel hewan, manusia, dan bakteri tidak memiliki dinding sel. Vakuola merupakan rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi membran yang disebut tonaplas. Pada tumbuhan, vakuola berukuran sangat besar dan umumnya termodifikasi sehingga berisi alkaloid pigmen, tempat penimbunan sisa metabolisme, atau tempat penyimpanan zat makanan. Pada sel hewan, vakuola kecil atau tidak ada kecuali hewan bersel satu. Pada hewan bersel satu terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan yang berfungsi dalam pencernaan intrasel dan vakuola kontraktif yang berfungsi sebagai osmoregulator. Yang terakhir, struktur yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan adalah dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel yang kaku seperti tumbuhan. Sel hewan memiliki membran plasma yang tipis, tidak mengalami penebaran namun kuat secara mekanis. Baik, itu yang dapat saya jawab. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.